Sobat Kreatif, saya Ruth Nehemia. Saya ingin berbagi tentang ekoenzim. Ya. Ekoenzim itu ditemukan oleh Dr. Rosukon dari Thailand 30 tahun yang lalu. Dan ternyata ekoenzim itu sangat berguna. Oleh sebab itu, saya ingin membagikan bagaimana cara membuat ekoenzim. Dalam rangka mendukung program pemerintah Zero Waste, kita harus mengelola sampah kita sehingga kita tidak lagi membuang sampah ke tempat sampah kita. Sampah dapur kita sebetulnya sangat berguna. Bisa dijadikan kompos, bisa dijadikan ekoenzim, ya. Jadi sampah dapur itu jangan hanya dibuang begitu saja, tetapi kita bisa manfaatkan, ya. Nah, tahukah sobat kreatif bahwa sampah dapur itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna, ya. Bisa dijadikan ekoenzim ini. Ekoenzim ini bisa dipakai untuk ngepel rumah, ya, ngepel lantai. Itu hasilnya kesat sekali dan jadi tidak ada nyamuk, tidak ada semut, ya, jadi bebas nyamuk. Jadi kita tidak usah lagi beli obat nyamuk. Lalu juga bisa untuk mencuci buah dan sayur, karena buah-buahan yang kita beli kalau bukan organik itu kan ada pestisidanya, ya. Nah, ekoenzim ini akan melarutkan pestisida yang ada di buah-buahan itu atau sayuran. Nah, ekoenzim juga bisa menjadi pembersih keramik, wastafel, ya, kamar mandi. Jadi kita tidak usah beli lagi pembersih kamar mandi. Jadi kita bisa menghemat banyak uang hanya dengan menggunakan sampah dari dapur kita. Ekoenzim bisa juga buat cuci mobil, ya. Kadang-kadang mobil kita menjadi kayak kasar gitu, ya, kalau kena air hujan. Dan kalau kita memakai ekoenzim, kita tidak usah lagi memakai shampoo mobil. Cukup dengan ekoenzim dicampur dengan air, itu noda-noda akan hilang. Ekoenzim juga bisa dipakai sebagai pestisida alami, ya. Jadi kalau ada tanaman kita yang kena hama, kita bisa semprot pakai ekoenzim ini. Juga bisa untuk pupuk, ya, baik ekoenzimnya maupun ampas dari sisa ekoenzim itu. Itu tanaman saya jadi daunnya jadi besar-besar, ya. Jadi sangat subur. Ekoenzim bisa juga untuk luka bakar, luka tergores pisau, memar, atau luka diabetes, seriawan, dan juga bisa untuk gatal-gatal, ya. Nah, ada yang sudah mencoba diabetes yang lukanya sampai mengerikan, ya, tapi itu bisa sampai kering. Lalu untuk rambut yang rontok atau yang botak, bayangin orang yang botak bisa punya rambut lagi dengan ekoenzim, ya, luar biasa. Juga menghilangkan bau mulut. Kalau kita sikat gigi dengan ekoenzim ini, maka gigi kita itu rasanya licin sekali dan bau mulutnya jadi hilang, ya. Seriawan juga, sakit gigi juga bisa hilang dengan ekoenzim ini. Jadi sangat berguna ekoenzim ini, ya. Saluran yang mampet seperti wastafel atau kloset yang mampet itu juga bisa ditanggulangi dengan ekoenzim ini. Mengurangi polusi udara, ya. Jadi di udara kita misalnya bau rokok atau ada bau yang tidak sedap, kita semprotkan saja ekoenzim yang sudah diencerkan, begitu, maka ruangan kita akan terasa sejuk dan di sekitar kita ini banyak ozon, ya. Jadi ekoenzim bisa memperbaiki lapisan ozon yang rusak. Jadi kalau kita setiap rumah menggunakan ekoenzim, maka bisa memperbaiki bumi ini, ya. Got yang bau juga bisa hilang baunya dengan menggunakan ekoenzim, ya. Lalu bisa juga penjernih air sungai, ya. Kita tahu air sungai kita tercemar dengan limbah sabun, limbah pembersih dan sebagainya, segala macam, dan sungai itu sudah sangat tercemar.
Kalau kita tuangkan ekoenzim ke sungai, maka sungai itu akan menjadi baik kembali, ya. Ekoenzim juga bisa sebagai antiseptik alami, ya. Jadi kalau ada luka atau apa, bisa kita bersihkan dengan ekoenzim. Selain itu, bisa juga untuk mencuci pakaian. Noda-noda pada pakaian kita bisa hilang, ya. Juga untuk pelembut. Jadi kita tidak usah beli lagi softener. Kita bisa pakai ekoenzim saja, ya. Bisa untuk menghilangkan jamur pada kulit, ya. Maaf, kalau wanita kalau sering buang air kecil kan sering kadang-kadang kita kurang mengeringkan dengan kering, maka akan ada jamur yang membuat gatal. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita semprotkan saja ekoenzim ini yang sudah diencerkan, langsung gatalnya itu hilang, ya. Jadi luar biasa. Untuk detox juga bisa, ya. Kalau detox itu kita taruh ekoenzim di ember, dicampur dengan air hangat, lalu kaki kita rendam di air itu, dan kita pakai sarung begitu supaya uapnya kena ke badan kita, maka itu akan mendetoks racun-racun di dalam tubuh kita, ya. Juga bisa untuk kutu air. Kalau kaki kita terlalu sering kena air, akan ada kutu air yang membuat gatal. Nah, itu bisa, ya. Jadi ekoenzim bisa sebagai pengganti odol, tidak usah beli odol lagi, ya. Bisa mengurangi dampak gelombang elektromagnetis dari wifi, dari handphone, ya. Jadi kalau kita letakkan ekoenzim ini di ruangan kita, maka mengurangi dampak dari gelombang itu, ya. Jadi bisa menghaluskan kulit, ya. Jadi kita semprotkan aja ini ke muka kita, ya. Ini akan menghaluskan kulit kita. Ya. Jadi manfaatnya banyak sekali, ya. Jadi bisa membersihkan kompor, ya, membersihkan piring, ya. Bisa segala macam bisa kita pakai, bahkan untuk keramas pun bisa dicampurkan ke shampoo kita, hasilnya akan lebih bersih, ya. Kalau kita cuci piring pakai ini juga, hasilnya itu si piring lebih kesat gitu. Jadi sungguh-sungguh saya merasakan bahwa ekoenzim ini sangat banyak sekali gunanya, ya. Nah, cara pembuatannya adalah kita siapkan wadah yang tutupnya ini besar, ya, lubangnya. Jangan yang kecil begini, karena akan sulit kita masukkan kulit buahnya. Boleh botol seperti ini, boleh jerigen, boleh galon seperti ini, bahkan boleh kotak seperti ini atau seperti ini, ya. Nah, karena menunggu jadinya itu 3 bulan, sebaiknya bikinnya jangan sedikit, ya, bikin minimal mungkin 2-3 liter lah gitu. Tapi kita tidak boleh mengisinya penuh. Jadi misalnya ini 5 liter, kita hanya boleh mengisi airnya itu 60%. Jadi 3 liter airnya saja, ya. Nah, perbandingannya kulit buahnya ini 3, ya. Gulanya 1 gula, atau boleh gula merah, boleh molase. Ini molase, ya. Molase ini dari tetes tebu, ya. Nah, boleh molase, boleh gula merah, salah satu, ya. Jadi perbandingannya gulanya 1, kulit buahnya 3, airnya 10. Itu perbandingan berat, ya. Jadi ini 1 kilo misalnya, lalu ini 3 kilo, airnya 10 liter. Jadi perbandingan itu harus tepat, tidak boleh kita kurang atau lebih, ya. Karena itu sudah ditemukan oleh Dr. Sukon, itulah formula yang paling tepat untuk membuat ekoenzim. Jadi seandainya kita mau buat 5 liter, 5 jerigen 5 liter ini, berarti airnya 3 liter, kita masukkan gulanya. Nah, tapi misalnya hari ini kita belum punya kulit buah sebanyak 9 ons, ya, boleh kita masukkan dulu, misalnya hari ini 3 ons dulu, lalu kita catat, ya. Nanti besok ada 2 ons, masukkan lagi. Pokoknya setelah 9 ons baru kita tempelkan tanggal pembuatannya. Nah, dari situ kita akan melihat nanti kapan jadinya, ya, karena kita harus menunggu 3 bulan namanya. Nah,
minggu-minggu pertama itu akan mengeluarkan gas ya. Jadi sebaiknya setiap hari kita buka sebentar lalu kita tutup lagi. Atau kalau tidak mau, kita boleh longgarkan sedikit saja. Jadi tidak usah tiap hari kita buka tutup. Tapi setelah tidak mengeluarkan gas lagi, itu tutupnya harus dirapatkan karena sebetulnya proses fermentasinya itu anaerob ya. Jadi anaerob itu tidak boleh ada udara masuk. Kalau pakai selang sebegini juga boleh ya. Jadi dimasukkan sini, ini nggak usah dibuka-buka. Nah, kalau ada buah-buahan yang ngambang, yang tidak tenggelam, kita goncang-goncangkan begini ya. Nah, jadi tidak usah dibuka-buka sampai 3 bulan. Kalau ada jamur putih itu tidak usah takut, memang prosesnya seperti itu. Bahkan bagus buat muka ya. Nah, jadi setelah 3 bulan ekoenzim itu sudah jadi ya. Jadi kita saring, boleh pakai saringan plastik, boleh pakai saringan kain ya. Lalu akhirnya jadi seperti ini ya. Jadi bening seperti ini. Kalau ini dari gula merah warnanya seperti ini, kalau dari molase warnanya seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini tidak ada batas waktu. Jadi mau sampai kapanpun tidak bisa rusak ya. Bisa disimpan. Yang penting tertutup rapat. Kalau misalnya kita mau pakai buat muka atau mau buat sikat gigi dan sebagainya, kita encerkan dengan air matang ya, air matang atau air RO, jangan air mentah. Kalau air mentah mungkin besok aja udah bau ya, tapi kalau air matang bisa bertahan mungkin seminggu atau berapa, tidak akan bau ya. Dan itu bisa dipergunakan segala macam. Kalau ada nyamuk, kita tinggal semprot begini ya, nyamuknya akan pergi dan tidak akan datang lagi kepada kita. Jadi ekoenzim ini sungguh luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Semoga sobat kreatif semua bisa mencoba membuat dan mengurangi sampah kita, tetapi boleh mendapatkan sesuatu yang sangat berguna ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.